koordinasi guru penggerak budaya positif di SD 26 Mandau. Selawat beriring salam tidak lupa pula kita ucapkan kepada baginda Rasulullah Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Ibu kepala sekolah yang kami hormati, ibu-ibu, bapak-bapak, majelis guru SD 26 Mandau yang berbahagia. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita langsung saja acara kita. Yang pertama adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dalam hal ini dibimbing oleh Ibu Surtini. Kepada Ibu Surtini kami persilakan dengan segala hormat. Acara selanjutnya pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Al-Ustaz Bapak Asman Jaiz SPDI. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan syakirin hamdan ma'in hamdan yuhibbu wa yuhibbu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadir. Allahumma ij'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika shalihin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wa najina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak Al-Ustaz Asman Jaiz SPDI. Semoga doa-doa yang dibacakan tadi hendaklah melancarkan acara kita dari awal sampai akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita masuki acara yang keempat, yaitu sambutan dari Sek
Kepala Sekolah SD 26 Mandau dalam hal ini disampaikan oleh Ibu Yarmiati kepada Ibu Yarmiati SAG. Kepada Ibu kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih Bu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah, berselawat kita kepada Nabi, yang mana pada hari ini kita diberikan nikmat dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih bisa berkumpul di SDN 26 Mandau ini untuk mengikuti acara yang dilaksanakan oleh guru penggerak kita, calon guru penggerak oleh Bu Marianum SPD, yang mana beliau akan menyampaikan tentang diseminasi budaya positif. Jadi di sini saya selaku kepala sekolah mendukung adanya program dari calon guru penggerak ini, karena Bu Anom adalah satu-satunya orang pertama di SD ini yang lolos untuk jadi guru penggerak. Jadi kita bersyukur bisa memiliki seseorang yang bisa bergerak, tergerak dan menggerakkan. Mudah-mudahan motivasi guru penggerak benar-benar melekat pada diri Bu Anom dan bisa direalisasikan di SD kita hendaknya. Yang mana beliau akan menyampaikan diseminasi budaya positif. Jadi di sini saya sangat menanggapi juga secara positif bahwa apa yang dilakukan guru penggerak itu adalah sangat baik untuk kita contoh, kita lakukan dan kita budayakan. Yang mana di sini budaya positif, kalau kita mendengar kata positif tentu ada yang negatif kan Ibu? Ya kan? Iya. Jadi kalau yang positif di dalam pikiran kita adalah yang baik-baik. Jadi kalau yang negatif berarti yang lawan dari positif. Jadi mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nanti bisa kita laksanakan di SD kita, yang mana tujuannya adalah untuk menerapkan nilai-nilai positif, menerapkan nilai-nilai positif untuk bisa menjadi karakter anak didik, dan yang pasti terlebih dahulu harus bisa menerapkan kepada kawan sejawat, bisa menyampaikan pesan-pesan positif terhadap kawan kita, dan kawan kita bisa juga mengambil hikmah, mengambil nilai dari pesan-pesan yang akan disampaikan oleh Bu Anum nantinya. Jadi itu aja, saya sebagai kepala sekolah sangat mendukung apa program yang disampaikan oleh calon guru penggerak di SD kita. Marilah kita buka acara diseminasi ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya selaku kepala sekolah mohon maaf kalau ada perkataan yang tidak terletak pada tempatnya, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah menyampaikan sepatah dua patah kata atau sambutan di hadapan kita bersama, sekaligus membuka secara resmi acara diseminasi budaya positif. Selanjutnya, pemaparan diseminasi budaya positif yang dibawakan oleh atau yang disampaikan oleh Ibu Marianum SPD. Kepada Ibu Marianum SPD, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah diberikan kesempatan serta kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan diseminasi budaya positif di sekolah yang kita cintai.
Tidak lupa pula salawat beriring salam buat buah hati Aminah putra Abdullah. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita berselawat, kita akan mendapatkan syafaatnya kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada hari ini saya sebagai salah satu guru penggerak yang telah dipilih dari kementerian untuk mengaplikasikan semua nilai-nilai guru penggerak kepada teman-teman. Mudah-mudahan kita sama-sama berproses untuk lebih bermanfaat, untuk kita lebih bisa menjadikan kualitas yang lebih luar biasa pada diri kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan tidak memperpanjang, maka saya akan langsung mencoba mempresentasikan apa itu budaya positif. Di antaranya budaya positif yang diajarkan, yang pertama, budaya positif. Budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi, perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelak, dan segitiga restitusi. Apakah itu budaya positif? Budaya positif adalah suatu kondisi di mana suatu masyarakat atau organisasi memiliki nilai-nilai, norma-norma, dan perilaku yang konstruktif serta membawa manfaat bagi individu maupun lingkungan sekitar. Budaya positif dipandang sebagai kunci untuk menciptakan lingkungan yang sehat, harmonis, dan juga produktif. Jadi budaya positif ini akan menumbuhkan saling menghormati, akan menumbuhkan kekeluargaan, akan menumbuhkan hal-hal positif yang akan mempengaruhi kegiatan di sekolah kita. Budaya positif itu dapat dibangun melalui berbagai cara. Yang pertama, menciptakan lingkungan kerja dan belajar yang kondusif, memberikan penghargaan dan pengakuan atas prestasi, memfasilitasi komunikasi yang terbuka dan juga jujur. Sehingga budaya positif dapat membantu murid belajar dengan aman, nyaman, sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, dan kita mendapat kesempatan untuk membagi pemahaman dan pengalaman kepada guru-guru kita semuanya. Selanjutnya, di dalam budaya positif itu ada disiplin positif. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan untuk menjadi kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Terkadang kata disiplin itu adalah sesuatu yang berat untuk kita laksanakan. Disiplin. Namun disiplin itulah yang akan dirubah menjadi sesuatu yang sangat positif. Dan selanjutnya, sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan mendisiplinkan diri kita atau menumbuhkan kesadaran dalam diri sendiri dalam menciptakan suasana yang merdeka. Jadi disiplin itu bukan tentang peraturan yang diberikan kepala sekolah, peraturan yang diberikan guru, tetapi disiplin itu disadari, ditumbuhkan dari diri kita sendiri. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan itu ada syarat utamanya, yaitu harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri sendiri yang memiliki motivasi internal ataupun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap kuat memerintah diri kita sendiri. Selanjutnya, disiplin positif adalah
sebuah pendekatan dalam mendisiplinkan anak yang berfokus pada penguatan positif dan komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Pendekatan ini sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai kebajikan universal seperti kejujuran, empati, kerjasama, dan tanggung jawab. Dengan menggabungkan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, orang tua dapat membantu anak mengembangkan keterampilan sosial, emosi, perilaku yang positif. Ini akan membantu anak menjadi individu yang lebih mandiri, bertanggung jawab, dan berempati terhadap orang lain. Jadi disiplin positif itu memang dimulai dari diri sendiri dan didukung oleh lingkungan sekitar. Dalam disiplin positif ini ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah, dimotivasi adalah kekuatan yang mendorong seseorang untuk bertindak atau melakukan sesuatu. Teori motivasi mengajarkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi seseorang, seperti kebutuhan. Motivasi itu ada tujuan dan ada juga nilai-nilai. Ketika seseorang merasa termotivasi, ia cenderung akan bekerja dengan lebih keras dan efektif. Contohnya, kita termotivasi dalam ingin melaksanakan umroh, maka di situ dalam kebutuhan itu, dalam tujuan itu, kita mempunyai semangat apa yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan kita tadi. Nah, seperti itulah contohnya. Setelah motivasi, dalam teori itu ada juga hukuman dan penghargaan. Dua faktor yang juga mempengaruhi motivasi seseorang. Hukuman adalah konsekuensi negatif yang diberikan kepada seseorang melakukan kesalahan atau tidak mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, penghargaan adalah konsekuensi positif yang diberikan ketika seseorang berhasil mencapai tujuan atau melakukan sesuatu yang baik. Untuk selanjutnya, restitusi. Restitusi adalah tindakan memperbaiki atau mengembalikan kerugian yang telah disebabkan oleh seseorang. Restitusi dapat dilakukan dalam berbagai konteks, seperti dalam hukuman atau bisnis. Restitusi dapat membantu memperbaiki hubungan antara dua pihak yang terlibat dan dalam suatu konflik atau masalah. Jadi trik-trik dalam kita membudayakan budaya-budaya positif ini, di dalamnya itu ada motivasi, ada hukuman, ada penghargaan, dan ada restitusi. Sebagai pendidik, apakah kita sudah melaksanakannya atau kita memang menjadi pendidik yang selalu memberikan hukuman kepada siswa-siswa kita? Oke, mari kita selanjutnya supaya kita memahami apakah kita termasuk ke dalam pendidik yang menghukum, apakah termasuk dalam pendidik yang memberikan restitusi kepada pendidik. Selanjutnya, tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah kepercayaan yang dimiliki siswa terhadap kemampuan mereka untuk belajar dan meraih keberhasilan di sekolah. Keyakinan ini sangat penting karena dapat mempengaruhi motivasi dan kinerja siswa dalam belajar. Jadi keyakinan kelas ini kita buat sebelum kita melaksanakan pembelajaran. Jadi yang namanya aturan tadi, disiplin tadi dirubah menjadi keyakinan. Karena dalam tanda kutip disiplin itu kan sudah memberatkan. Nah, maka dari itu disiplin itu diganti dengan keyakinan. Mungkin bisa jadi sebelum kita melaksanakan rapat, apa keyakinan kita hari ini?
Nah gitu. Jadi bahasa yang digunakan itu bukan peraturan, bukan disiplin, namun keyakinan. Keyakinan itu ada dua. Yang pertama, keyakinan terhadap kemampuan akademik atau self efficacy, memiliki kemampuan dan keterampilan, atau keyakinan ini lebih kepada motivasi. Kalau keyakinan terhadap nilai atau outcome, ekspektasi, ini adalah tentang nilai dan hasil. Di sini lebih daripada kegigihan kita. Jadi keyakinan ini ada dua, keyakinan tentang akademik kemampuan diri, dan itu dengan menggunakan motivasi. Yang kedua, keyakinan terhadap nilai atau hasil. Itu berhubungan dengan kegigihan kita sendiri. Untuk selanjutnya, nah di sini. Karena kita tadi sudah belajar tentang keyakinan kelas, hari ini saya ingin bertanya kepada ibu-ibu dan bapak sekarang. Keyakinan. Nah, Ibu Mena, saya bisa minta tolong Ibu Mena? Ya, minta Ibu Mena untuk duduk di sini. Ya. Oke, saya boleh bertanya dengan ibu dan bapak sendiri. Apa warna tulisan di bawah ini? Hitam. Apa warna tulisan di bawah ini? Hitam. Nah, warna tulisannya hitam. Coba terus. Oke, apa warna tulisan di bawah ini? Hijau. Warnanya Hijau. Warnanya merah. Warna tulisan di bawah ini? Hijau. Yang sepakat di sini warna merah, tepuk tangan sekali. Oh, ada ya. Oke, memang keren ya, keyakinannya luar biasa. Oke, yang sepakat di bawah ini warna tulisannya hijau, tepuk tangan 3 kali. Iya. Jadi di sini ada seperti kerancuan ya. Selanjutnya. Oke, apa tulisan di bawah ini? Hijau lah. Mana Pareno? Apa tulisan di bawah ini? Pareno, boleh saya minta kedudukan Pareno? Ayo Pareno. Ayo Pareno. Hijau tadi, warnanya hijau. Iya, mana Pareno boleh? Apa tulisan di bawah ini? Kalau tulisannya Halo, cek. biru, warnanya hijau. Sama Pareno apa? Tulisannya biru, warnanya hijau. Oh, tulisannya biru, warnanya hijau. Yang setuju tepuk tangan 2 kali. Oke, mantap. Selanjutnya, Mena. Oke, apa warna tulisan di bawah ini? Apa? Nah, nggak bisa itu. Nggak, yang di situ aja dah. Nampak. Nggak, soalnya jangan di situ. Oke. Warna sebenarnya ini karena lampu daripada infokus kita ini agak sedikit bermasalah. Itu kalau warna tulisan berarti tidak ada yang sepakat kuning ya? Tidak ada yang sepakat kuning ya? Oh, tapi tulisannya kuning, iya. Tulisannya kuning. Namun warna tulisannya ya kecoklatan ya, karena di situ lebih kecoklatan. Oke, yang setuju boleh katakan saya sehat hari ini. Alhamdulillah.
Ibu ya. Sebenarnya itu adalah salah satu ice breaking yang bisa kita berikan kepada anak-anak didik kita. Karena itu akan mengundang akan mengundang pendapat. Nah, disitulah salah satu trik untuk berkolaborasi. Contohnya seperti ini. Nah, kok hijau kata Pak Reno tadi, biru kata Pak Reno. Nah, akhirnya berkomunikasi. Nah, disitulah awal dan titik dari kolaborasi. Mengapa kita harus berkolaborasi? Karena saya sendiri saja, ketika saya sendiri ingin mengaplikasikannya, tidak bisa sendiri. Memang kolaborasi itulah salah satu cara bagaimana agar siswa kita, agar sekolah kita, khususnya proyek Sakai ini lebih maju ke depan. Karena apa? Di daerah kita ini sudah maju, fasilitas maju, jalan sudah luar biasa, namun cara berpikir dari saudara-saudara kita di sini belum maju. Buktinya masih ada anak kita yang kesadarannya untuk pergi sekolah itu kurang. Mungkin dikarenakan salah satu faktornya adalah keadaan atau ekonomi. Mengapa saya bisa menyimpulkan seperti itu? Karena ada salah satu anak kita yang kita sudah berkunjung ke rumahnya, ternyata dalam 1 bulan dia hanya bisa konsumsi nasi itu 5 kali. Sisanya makan ubi atau bengalo. Zaman sekarang, zaman digital, zaman di mana perkembangan yang sangat luar biasa, tetapi masih ada anak kita yang merasakan hal seperti itu. Artinya apa? Anak kita itu dititipkan kepada kita. Mudah-mudahan dengan sedikit rezeki dari kita, untuk kedepannya kita bisa menyisihkan sebagai perhatian kita kepada anak-anak kita. Mungkin dengan cara yang berbeda. Makanya pada tahun ini saya memiliki program, salah satunya dari pintu ke pintu, mengetuk pintu hati, dari pintu ke pintu, mengetuk rasa. Yang pertama yang saya lakukan adalah mengumpulkan baju-baju yang masih layak pakai, lalu kita hadiahkan untuk anak-anak kita. Bagaimana pendapat Ibu Bapak dengan program saya ini? Setuju ya? Karena kita banyak mungkin baju-baju kita. Nanti saya akan mulai. Nanti saya akan mencoba untuk mengumpulkan dulu pertama kali, sehingga nanti SD 26 berbagi. Itu kira-kira. Oke. Selanjutnya masih dalam keyakinan kelas. Oke. Selanjutnya keyakinan kelas. Apa fungsi keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas ini untuk meningkatkan keyakinan kelas, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh guru atau orang tua. Salah satunya adalah memberikan umpan balik positif dan motivasi siswa untuk terus berusaha. Oke. Siswa dengan keyakinan ini dia bisa lebih berusaha dan dia termotivasi. Halo, cek. Selanjutnya, halo, cek. Oke. Selanjutnya, selain itu, memberikan tantangan yang sesuai dengan kemampuan siswa juga dapat membantu meningkatkan keyakinan kelas. Dengan keyakinan kelas yang kuat, siswa akan lebih termotivasi dan meraih keberhasilan yang lebih tinggi dalam belajar. Oke.
Oke, ternyata nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai keyakinan. Nah, dari yang pertanyaan pertama tadi, mengapa kita harus memakai helm agar selamat? Nah, itulah sebuah keyakinan. Keyakinan itu tumbuh dari diri kita sendiri supaya selamat, ada kesadaran kita. Yang kedua, seperti mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawaban kita adalah untuk kesehatan dan keselamatan. Kesehatan dan keselamatan inilah yang disebut dengan keyakinan. Maka keyakinan inilah yang akan kita coba membuatnya di dalam kelas. Nah, keyakinan ini nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, jadi keyakinan itu lebih enak didengar daripada peraturan kita. Nah, itu langsung mindset kita, nah, peraturan. Nah, jadi itu yang akan kita ubah menjadi keyakinan. Jadi daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna, murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi kebanyakan murid kita peraturannya ini. Kita harus mencuci tangan, namun murid-murid tidak tahu apa tujuannya. Nah, dari itu maka peraturan itu digantilah atau disederhanakan atau dilembutkan bahasanya menjadi keyakinan. Keyakinan kita untuk selamat, keyakinan kita untuk sehat. Seperti itulah murid-murid kita. Murid-murid kita kalau manjat, turun nak, turun nak, turun nak. Sering seperti itu. Namun, iya bu, ketika kita ada, iya dia turun, besok dia manjat lagi karena dia tidak tahu apa keyakinannya. Kita tidak memberitahu kalau memanjat nak, menurut kamu bagaimana? Apa yang terjadi kira-kira kalau kamu memanjat tinggi? Tiba-tiba nanti kamu tidak seimbang. Apa yang terjadi? Biar dia yang menemukan jawabannya. Jawaban yang dia temukan itulah sebuah keyakinan pada diri dia. Oke, kita kan tanpa disuruh sekarang memakai helm, kita tetap pakai helm karena ada keyakinan tentang keselamatan. Nah, seperti itulah salah satunya. Oke, selanjutnya. Oke, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, keyakinan sekolah atau menentukan visi dan misi atau tujuan dari sebuah institusi sekolah. Dalam penentuan visi sebuah institusi sekolah, kita terlebih dahulu perlu menentukan nilai-nilai kebajikan. Apa yang terpenting bagi institusi tersebut agar dapat mencapai tujuan mulia yang dicita-citakan. Penentuan nilai-nilai kebajikan pada sebuah institusi kita akan meninjau kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa dilakukan agar dapat menentukan keyakinan suatu sekolah ataupun keyakinan kelas. Contoh, nah ini tentang keyakinan tadi. Kalimat negatifnya,
jangan berlari di kelas atau koridor. Jangan berlari di kelas atau koridor. Itu contoh kalimat negatifnya. Namun kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Karena kata jangan itu sering ditiadakan oleh anak-anak kita. Jangan lari nak, jangannya lupa, dia malah berlari. Sering seperti itu. Jangan berantem nak, jangan berkelahi nak, jangannya lupa, dia berkelahi. Nah, jadi bahasa itu kita yang menyampaikan, tidak dengan jangan. Kalau jangan berkelahi, kalimat positifnya apa kira-kira? Jangan berkelahi. Nah, apa kalimat positifnya? Kamu tidak boleh. Boleh kan ya? Tidak boleh. Nah, Tidak boleh berkelahi. ya kamu tak boleh. Oke. Ada bahasanya yang lebih berkelahi itu kan sudah negatif. Nah, maksudnya jangan ada kalimat negatif ya. Coba Bu Nonon. Ibu harapkan kamu tidak dibenarkan untuk kita. Tidak dibenarkan untuk kita saling berkelahi. Berkelahinya masih? Ada. Iya, ada negatif. Oh, yang ada. Iya. Iya, gimana Bu Delpa? Jangan terus tidak ada kata negatif di situ. Ya. Selama di dalam kelas diharapkan anak-anak ibu tertib. Tertib. Ya. Tertib. Oke, bisa jadi diharapkan di dalam kelas anak-anak ibu tertib. Nah, itu juga sudah bagus. Ada lagi? Bahasanya. Kalau tertib itu di ketertiban. Kalau ini tentang hubungan antara teman. Ya, kita. Ya, Bu Rohani, bagaimana Bu Rohani? Jangan suka bergaul. Jangan. Jangan tuh ditiadakan. Apa kan Bolehkah kita karena ini bisa dimasukkan Ya. Bergaullah kamu dengan teman kamu dengan baik. Iya. Oke, mantap sekali tepuk tangan untuk Bu Rohani. Iya. Jangan berkelahi, maka rubahlah, bergaullah kamu dengan baik. Bertemanlah dengan baik. Itulah kalimat positifnya. Nah, itulah sebuah keyakinan dan itu yang harus kita rubah. Memang kita ini sering kepada anak-anak, saya sendiri, kita masih berproses semuanya berproses, termasuk saya sendiri. Namun yang sedikit inilah yang saya berikan. Karena dengan kata jangan berlari. Seharusnya berjalanlah dengan baik. Jadi kata jangan itulah menjadi konteks yang negatif. Berkelahi menjadi konteks yang negatif. Maknanya sama. Jadi berkelahi itu dirubah menjadi bertemanlah dengan baik. Oke, mantap. Terima kasih Bu Rohani. Terus, oke, itu contoh sebuah keyakinan kelas. Nah, ini contoh sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas 1. Contohnya, setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu belajar. Kira-kira itu kalimatnya positif atau negatif? Positif, ya kan? Kalau seandainya anak ibu belajarlah, duduk di situ belajar. Nah, malah anak-anak itu disuruh belajar, dia tidak mau belajar. Menurut kamu, setelah kamu sampai ke sekolah, apa sebaiknya yang dilakukan seorang siswa? Nah, dia menjawab. Itulah yang harus kita bangun. Kalau ini kita kan langsung to the point, dia datang, duduk nak belajar. Nah, itu sebuah peraturan, sebuah suruhan, dan anak kelas 1 tidak mau seperti itu. Dia ingin dalam pemikiran dia, nah apa yang harus dia sadari tadi, keyakinan
keyakinan apa yang harus dia sadari tadi? Seperti itu. Setiap anggota kelas perlu senang, tapi bukan berkelahi, bercanda, bergelut. Kamu ini bergelut aja, itu kan negatif kalimatnya. Nah, dirubah. Kamu perlu senang. Senang itu kan banyak aplikasinya. Nah, seperti itu Bunda. Selanjutnya, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Yang seringnya kita peraturan kelas 4 yang piket hari Senin, si Ani, si Anu, si Bani, si Banu, sering seperti itu kan? Anak-anak enggak mau seperti itu. Nah, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Nah, berarti kita tidak memberikan anak kita itu kamu piket hari ini, tetapi tidak. Menurut kamu cocoknya piket hari apa? Nah, kesadaran itulah yang disebut keyakinan. Menurut kamu bagus piket hari apa? Nah, seperti itu ya Ibu ya, kira-kira. Oke, setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Nah, itu juga salah satunya. Setiap anggota kelas perlu merasa nyaman. Itulah salah satunya. Jangan berkelahi. Nah, itu salah satu kalimat positifnya. Salah satu kalimat positifnya. Oke. Salah satu kalimat positifnya adalah setiap anggota kelas perlu merasa nyaman. Jadi jangan kamu berkelahi. Tidak mesti lagi kita menyebutkan jangan berkelahi. Dengan merasa nyaman, bahasa yang disampaikan itu sudah sejuk. Dan itu yang terus kita tanamkan kepada siswa kita, pembiasaan kata-kata positif. Oke, selanjutnya ini untuk keyakinan kelas 5. Selalu bersikap positif. Nah, selalu bersikap positif itu merangkul. Yang tadinya kamu tidak boleh berkelahi, kamu tidak boleh ngomong kotor, kamu tidak boleh melawan guru. Nah, di situ selalu bersikap positif. Nah, itu bahasanya. Selanjutnya, senantiasa menjadi diri terbaik. Artinya dengan kalimat itu pasti dia dengan semangat menyelesaikan tugas. Karena di situ kan menjadi diri terbaik. Nah, melaksanakan tugas, mungkin datang lebih awal. Nah, seperti itu. Selanjutnya, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Kalau boleh saya bertanya, ini kalimat ini kalau kalimat negatifnya apa? Apa Bu Helmini? Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Biasanya kita bilang jangan mencuri, jangan mengambil orang lain, mengganggu barang orang lain. Jangan mengganggu barang orang lain. Bagus. Selanjutnya apa Bu Tin? Kamu jangan suka ngomongnya kepada temanmu. Sering kita seperti itu. Kamu jangan ngambil punya kawan kamu. Jujurlah kamu. Sering seperti itu. Nah, ternyata bukan seperti itu. Berarti bahasa yang disampaikan itu kan konteksnya negatif. Jangan kamu mengambil, jangan kamu mencuri. Nah, ternyata bukan seperti itu. Keyakinan yang kita tumbuhkan, percaya dan hormati orang lain serta barang miliknya. Kalau bahasa itu sampai kepada kita kan, oh iya ya, ya kan? Oke, selanjutnya berkomitmen terhadap setiap tugas. Yang sering bahasa kita sampaikan kepada anak apa Bunda? Jangan lupa buat PR. Ya, jangan lupa buat PR. Bahasa yang lain berkomitmen terhadap setiap tugas. Ya, apa bahasa sering kita sampaikan? Ya. Anak-anak ibu semua, laksanakan tugasnya sesuai dengan komitmen kita yang telah
Iya, itu mantap. Itulah keyakinan kelas contoh kalimat positifnya. Nah, kalimat yang sering terjadi gimana Bu Gus? Gimana? Iya. Jangan lupa PR ya Ibu. Iya. Jangan lupa PR ya Ibu. Apa? PR-nya cuma 2, nggak selesai. Nah, ternyata bukan gitu bahasanya kan? Iya. Iya. Sering ditanya gitu kan? Kamu dikasih PR? Itu tuh kan kebiasaan kita itu kan jangan dimakan cara kita mendidik anak kita juga. Iya. Jangan itu Iya. jadi terbawa ke sekolah. Sebetulnya itu kata jangan itu sudah saya sosialisasikan. Tapi sudah saya sosialisasikan kebiasaan saya tetap ini saya ungkapkan. Karena cara pola asuh kita di rumah, apalagi kita punya bayi ya, ini dari situlah kita merangkaikan kata-kata yang positif dan negatifnya, jadi terbawa anak didik kita. Mudah-mudahan ya di rumah kita belajar dengan anak-anak kita. Jangan main motor, jangan main HP. Sebetul kata-kata itu jangan itu ditiadakan. Terima kasih. Jadi jangan main HP. Ternyata seperti ini. Menurut kamu main HP-nya sampai jam berapa? Nah, komitmen ya, keyakinan kita apa? Nah, seperti itu. Berarti pengolahan bahasa. Ya, pengolahan bahasa. Oke, selanjutnya senantiasa membantu. Bahasa lainnya apa Bu As? Kalau sering kita pas gotong royong, apa kita bilang sama anak kita? Kita harus bekerja sama. Iya, nah itu udah bahasa profesional ya nggak? Mantap, kita harus bekerja sama. Memanglah seperti itu, cocok dengan guru senior ya kan? Iya. Jadi kalau seringnya kita bilang gini, kamu duduk aja bantu temanmu di situ. Sering seperti itu. Jadi sebelum kita melaksanakan apapun jenisnya, contohnya seperti ini, mungkin nanti kepala sekolah kita mengadakan rapat. Nah, keyakinan kita hari ini apa? Contohnya, hari ini keyakinan kita HP disilentkan. Misalnya, selama rapat kita diizinkan untuk keluar, untuk mungkin sekedar ke kamar mandi. Kalau kita sering kayak gini, jangan bunyi HP, kan gitu. Ya, jadi sebelum kita melaksanakan apapun jenisnya, alangkah baiknya kita membuat keyakinan, tapi bukan peraturan. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya Pak Reno. Oke. Setelah kita belajar tentang keyakinan, sebelum kita membahas yang lain, kita tengok dulu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, kebutuhan dasar. Yang tadi itu, Ya. kami kan banyak yang tahu. Kalau bisa kami Taklim satu dan kami lihat ya. Yang selama ini kita kan bahasa kadang maklum ya, apalagi kalau di rumah udah ada masalah sampai sini marah-marah aja bawaannya kan. Jadi dengan ada tulisan itu kita bisa lihat oh ini seharusnya kita lakukan sama anak. Ya bagus, tepuk tangan untuk usulannya Bu As. Terima kasih. Oke, ya itu salah satu ya kita harus pilihkan ya kan. Nah, nanti kita bisa di kombel, kita kan ada kombel itu. Nah bahasa yang kita gunakan apa kira-kira ya kalau untuk melarang atau pas anak ini kemarin kedapatan ini apa ya bahasa yang bagus? Karena kalau kita guru SD ini khususnya bahasa ibu, menggunakan bahasa ibu kalau guru SD. Beda dengan guru SMP, SMA ya. Makanya ketika saya berkolaborasi waktu pas di guru penggerak itu, guru-guru SMP, SMA itu bahasanya bagus, tertata. Nah kalau kita bahasa ibu pakai sentuhan seperti itu. Dan kita tahu bahasa kasih anak kita tuh seharusnya kita memahami bahasa kasihnya. Dengan memahami bahasa kasihnya, mungkin kita bisa masuk ke dalam dirinya. Contohnya bahasa kasih dia dengan sentuhan. Dan itu yang kami pelajari sama Bu Febri. Anak ini kalau disentuh lebih lembut ya.
Kalau kita bilang, nah menurut kamu, langsung kena di hati. Tapi anak yang tidak suka dengan sentuhan, dia suka dengan pujian, sebelum memberikan tugas, kita harus memberikan pujian dulu. Biar semangat ya dengan pujian itu. Baru nanti, menurut kamu ingin menyelesaikan hari ini sampai berapa soal? Seperti itu. Oke, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan yang harus dipenuhi agar manusia dapat hidup secara layak dan merdeka. Kebutuhan dasar tersebut meliputi kebutuhan fisiologis, meliputi kebutuhan makan, minum, udara, tempat tinggal yang layak. Nah, itulah contoh kebutuhan fisiologis. Selanjutnya, kebutuhan keselamatan meliputi rasa aman, rasa bebas dari ancaman fisik, psikologis, dan sosial. Selanjutnya, kebutuhan sosial meliputi hubungan sosial yang sehat dengan orang lain. Kebutuhan rasa dihargai meliputi rasa dihargai dan diakui oleh orang lain. Jadi kebutuhan kita ini ada fisiologis, kebutuhan keselamatan, kebutuhan sosial, dan kebutuhan rasa dihargai. Oke. Kebutuhan yang terakhir, kebutuhan aktualisasi diri, meliputi kemampuan untuk mencapai potensi maksimal diri. Jadi kebutuhan aktualisasi ini sebuah cara untuk mencapai potensi atau maksimal pada diri kita. Untuk menciptakan dunia yang berkualitas, diperlukan upaya dari semua pihak. Hal ini meliputi pemerintah, masyarakat, dan individu. Pemerintah harus menciptakan kebijakan yang mendukung kesejahteraan masyarakat, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan perumahan yang terjangkau. Masyarakat harus saling mendukung dan bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis. Individu harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan lingkungannya, serta berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih baik. Dengan demikian, dunia yang berkualitas dapat terwujud. Oke, selanjutnya Pak Reno. Oke, ini dia restitusi atau 5 posisi kontrol. Nah, di sini nanti kita belajar apakah kita menjadi guru penghukum, guru menjadi teman, atau guru atau guru menjadi manajer. Di sini kita tahu, nanti kita bisa mengenal diri kita selama ini saya menjadi guru yang seperti apa. Oke. Di sini Diana Gosen dalam bukunya Restitution, Restructuring School Disciplines, Discipline tahun 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas mereka selama ini. Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori Dr. William Glasser, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah itu ada namanya penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan ada sebagai manajer. Jadi posisi kontrol itu ada 5. Apakah kita termasuk posisi kontrol penghukum, pembuat rasa bersalah, atau manajer, atau yang posisi kontrol lainnya? Oke, penghukum. Nah, posisi kontrol penghukum itu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kadang kita sering
lambat terus, berikan label kepada siswa atau peserta didik kita. Nah, apakah ada sekian persen kita sendiri yang jawab? Saya ada, dulu saya begitu. Kamu ini lambat terus, tidak antar terus. Nah, memang benar. Tuh ada. Terus pembuat merasa bersalah. Nah, itu yang seperti ini. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata yang keluar seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak memberitahu kamu ya? Nah, Ibu kecewa, apa kamu lakukan ini, Nak? Nah, ternyata membuat siswa bersalah itu juga lebih menyakitkan. Itu di mentalnya yang kena, saya berbuat salah. Nah, ternyata itu di dalam guru penggerak yang harus dirubah. Dan itu pernah saya lakukan. Kamu nggak sih kasihan sama ibunya? Nah, pernah saya lakukan. Dan kita akan senantiasa seperti ini. Namun, apakah intensitasnya lebih besar ataukah setelah budaya positif ini kita makin intensitasnya makin sedikit atau kecil? Oke. Selanjutnya, terus selanjutnya ada lagi posisi kontrol teman. Nah, di posisi kontrol teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi positif. Hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Contoh, humor untuk mempengaruhi seseorang. Kadang kita supaya Allah kamu bisa aja. Yuk kita tiktokan bersama nak. Nah, maksudnya itu supaya kita menjadi teman. Ujung-ujungnya sebenarnya apa yang kamu lakukan tadi? Nah, itu posisi kontrol teman. Oke, ibu-ibu pernah melakukan posisi kontrol teman? Pasti pernah ya. Apa anak ibu tadi? Sering ya Bu ya? Ya, sering ya Bunda. Selanjutnya mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan ya. Kita sering seperti itu ya, biar kita merasa berteman dengan siswa kita. Nah, kalau posisi kontrol teman ini ternyata ada negatifnya juga. Nah, apa negatifnya? Suatu saat guru tidak membantu, maka murid akan berkecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Nah, karena dia sering dibantu, nanti pas dia belajar tidak kita bantu lagi, dia merasa kecewa. Nah, seperti itu. Dan kita bingung, jadi harus kayak mana lah kita ya? Seperti itu. Terus hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lain. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Misalnya waktu kelas 1 ya Bunda, ada murid Bunda kan tergantung kali sama Bunda karena dia merasa teman. Nanti udah naik kelas 2 dia nggak kayak gitu lagi. Berarti itu tidak dari dirinya sendiri, karena dipengaruhi oleh guru yang baik, guru yang ramah sebagai teman gitu kan. Jadi bagaimana untuk menumbuhkan itu kepada murid supaya sama perlakuannya sama semua guru. Oke, posisi pemantau. Pemantau ini mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi. Oke, pertanyaan yang diajukan oleh seorang pemantau, peraturannya apa ya? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa ya? Sering seperti itu. Kita kan sudah ada peraturan. Apa peraturannya? Masa iya kamu melanggar? Nah, itu namanya posisi kontrol pemantau bagi guru. Terus Pak Retno, dan itu mereka ada catatan itu. Kalau posisi pemantau catatan ada, kamu kemarin buat PR, habis itu nggak buat PR lagi. Ada buktinya kalau pemantau. Nah, selanjutnya manajer. Guru
terjadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Manajer, murid diajak untuk menganalisis. Nah, posisi kontrol manajer ini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahannya. Nah, disinilah posisi manajer, inilah yang harus kita pupuk. Apa yang kita yakini, seperti tadi. Nah, kamu kenapa memanjat? Kan tadinya kan jangan memanjat, sering kita seperti itu kan. Nah, ternyata kita membuat keyakinannya seperti apa tadi? Menurut kamu, kalau kamu memanjat, seperti apa nak? Kalau tidak seimbang nanti jatuh, Bu. Nah, itu kan itu yang dia yakini. Dan kalau seandainya dia memanjat lagi, kita bicara dengan dia. Yang kita yakini kemarin apa? Kalau kamu memanjat, nah akan jatuh, Bu. Itulah yang akan menumbuhkan keyakinannya dari dalam dirinya sendiri. Oke, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompok dengan lebih baik dan kuat lagi. Jadi jangan dilarang dia itu memanjat-manjat, bukan dilarang, tetapi diberikan keyakinan. Silakan kamu bermain di kelompoknya, tetapi berikan keyakinan tentang kalau kamu tidak seimbang maka akan jatuh. Itu jawaban itu akan muncul dari diri anak kita sendiri. Dia mencari jawabannya. Oke, nah restitusi pendekatan menanamkan disiplin positif untuk memperbaiki kesalahan murid sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen tahun 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajak murid untuk mencari solusi untuk sebuah masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu Gleason Gosen tahun 1996. Restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindar ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Terus tentang teori-teori kontrol bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik melalui pendekatan restitusi. Ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai dirinya. Pendekatan restitusi tidak hanya menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang berbuat salah. Jadi siswa apabila melakukan kesalahan, kita melakukan restitusi. Itu ada segitiga restitusi. Nah, di sini segitiga restitusi, proses refleksi dan pemulihan. Proses ini menciptakan kondisi yang aman bagi murid untuk menjadi jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi diri sendiri, serta akan berdampak baik untuk tindakan mereka pada orang lain selanjutnya. Nah, pada restitusi ini ada diberikan contoh kasus dengan berkata, tidak apa-apa kok berbuat salah, itu manusiawi. Jadi kalau anak berbuat salah, tidak apa-apa kok nak, berbuat salah itu manusiawi. Itu namanya menstabilitasi identitas. Jadi anak, kalau seandainya anak pada saat belajar dia makan, tidak apa-apa kok nak, makan itu manusiawi, manusia membutuhkan makan. Nah, itu tahap pertamanya.
Oke, setelah itu pembicaraan ini bersifat tawaran. Nah, ada tawaran yang akan kita berikan, bukan paksaan, bukan mengatakan kamu harus lakukan ini. Tidak, maka begini, bukan seperti itu. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Dalam proses restitusi kita akan lihat adanya ketidakselarasan antara tindakan murid yang berbuat salah dan keyakinan mereka tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Untuk membimbing proses pemulihan diri, guru bisa bertanya kepada murid, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Misalnya dia makan tadi, menurut kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, tanyakan pendapatnya. Kamu akan terlihat, terdengar, dan terasa seperti apa kalau kamu sudah menjadi orang yang seperti itu. Misalnya, saya ingin menjadi murid yang tidak makan-makan di kelas, Bu. Ingin menjadi murid yang konsentrasi, Bu. Seperti itu. Jadi kita gali dulu. Oke, selanjutnya, menurut kamu, bagaimana kamu mau diperlakukan ketika kamu berbuat salah? Nah, seperti itu bahasa yang harus kita sampaikan. Apa nilai yang diajarkan di keluargamu tentang hal ini? Apakah kamu memegang nilai ini? Kalau tidak, lalu apa yang kamu percaya? Kita tidak ingin menciptakan rasa bersalah pada diri anak. Jadi intinya, kita melakukan segitiga restitusi ini, kita tidak memberikan anak itu atau kita tidak membiarkan dia merasa bersalah sekalipun dia sudah melakukan sebuah kesalahan. Tetapi itulah gunanya menstabilitasi atau menstabilkan identitas tadi. Nah, itu. Jadi sebenarnya dia sudah makan-makan, bilang itu salah ya. Tetapi kita rubah paradigma itu menjadi paradigma yang positif, yaitu makan itu memang kebutuhan manusia. Selanjutnya, oke. Sekarang kan faktor pendidikan itu ada dua, faktor dari atas sendiri, sekolah, dari lingkungan. Sekarang lingkungannya itu sudah banyak yang rusak. Gimana memperbaikinya? Sekarang lingkungan banyak yang rusak. Lingkungan itulah yang menjadi PR kita. Anak itu bagian dari lingkungan. Apa tahap pertama kita agar sebuah lingkungan itu bisa berubah? Dimulai dari kelompok kecil, yaitu diri anak itu sendiri. Sekarang kita sedang berproses menanamkan itu. Kalau sendiri itu kan secara individu. Kalau dia secara merah, itu namanya sebuah lingkungan, perkumpulan. Nah, itu tugas kita memperbaiki diri mereka secara individu, menumbuhkan dari individu. Kalau sudah tumbuh itu ada 1 orang, 2 orang, 3 orang, otomatis lingkungan itu akan berubah. Nah, ini ada 3 tahap evaluasi diri. Tahap pertama itu tahap suka tidak suka. Yang kedua, kesalahan apa yang kita lakukan. Yang ketiga, perbaikan apa untuk kedepannya. Seperti itu kira-kira. Oke, sebelum itu kita ice breaking. Boleh dipikirkan masing-masing. Nanti kita sama-sama mencari jalan keluar kasus yang kita temukan. Oke, ice breakingnya. Clue-nya adalah jumlah. Clue-nya apa, Bu? Jumlah. Yang mengerti dengan clue-nya boleh tepuk tangan 2 kali. Oke, jumlah. Jika hari ini saya bertemu Bebek, besok saya bertemu bertemu elang. Oke. Selanjutnya saya bertemu sapi. Esok hari saya bertemu banteng berapa?
Iya benar Bunda. Mana Bunda? Bunda berapa Bunda? 5. Iya benar. Karena BB itu angka 2. Guru ngelang seperti angka 3. Kakinya tadi ada 4. Berarti ketemu banteng 5. Udah enggak? Enggak ya? Enggak ya? Enggak ya? Diulang? Ulang. Coba lagi ya Bu Rani. Ya Bu Rani. Oke. Selanjutnya nih saya berikan lagi. Ini clue-nya sentuh. Clue-nya sentuh. Langsung lakukan. Sentuh, langsung lakukan. Contoh, sentuh mata, sentuh telinga, sentuh kepala. Udah oke ya? Clue-nya sentuh ya. Oke. Yang pertama, sentuh mata, sentuh telinga, hidung. Ayo, yang nggak sentuh hidung boleh berdiri. Iya, kenapa Bu Ani tidak sentuh hidung? Tidak ada kata-kata sentuh. Ya gimana? Karena tidak ada kata-kata sentuh. Iya, karena tidak ada kata-kata sentuh. Ya tadi sentuh. Nah, oke? Iya, oke. Pengalaman waktu pergi ke Hotel Surya. Iya, mantap ice drinkingnya kan. Nah, ya ikut pelatihan ya guru-guru merdeka. Ya, clue-nya ingat. Oke, selanjutnya. Sentuh telinga, sentuh kepala, sentuh bibir, dagu. Nah, kenapa Bapak sentuh dagu? Ada perintah. Ada perintah tadi. Padahal sentuh bibir, dagu, kata saya. Belum ada kata sentuhnya, Pak. Harus ada kata sentuh baru sentuh. Oke, beri tepuk tangan dulu. Nah, itulah bentuk-bentuk ice drinking yang harus kita berikan kepada anak-anak murid kita. Oke, selanjutnya membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas bersama siswa itu ada langkah-langkahnya. Guru menjelaskan tentang penerapan budaya positif yang dapat dilaksanakan di sekolah maupun di kelas. Terus secara bergiliran siswa diminta menyampaikan contoh. Yang ketiga, guru bersama siswa berdiskusi tentang kesepakatan kelas yang kita yakini. Yang keempat, guru merangkul hasil kesepakatan kelas. Yang kelima, salah seorang siswa membacakan hasil kesepakatan atau keyakinan kelas. Yang keenam, siswa secara bersama-sama melalui perpaduan guru menandatangani keyakinan atau kesepakatan kelas. Nah, Contohnya, saya hari Selasa sering ada program SSTJ, Selasa Sehat Tanpa Jajan. Nah, bagaimana caranya membuat keyakinan kelasnya? Sebelum kita melakukan belajar, sebelum kita melakukan program SSTJ, kita bersama murid membuat keyakinan kelas dulu. Salah satu caranya, oke anak ibu? Nah, keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu ada perbedaannya. Kalau keyakinan kelas itu yang kita yakini terus, dan itu bisa berubah 2 bulan sekali, sebulan sekali. Tapi kalau kesepakatan kelas itu kita buat setiap hari. Contohnya, waktu hari Selasa saya membuat program SSTJ. Apa kesepakatan kelas kita hari ini? Kita misalnya makan bersama dengan teman-teman di dalam kelas dengan akrab. Nah, seperti itu. Tulis pula lagi, tunggu teman selesai makan. Kita berdoa sebelum makan. Ya benar Bunda. Berbagilah dengan teman. Jadi boleh ibu-ibu bertanya tentang kasus yang mau kita hadapi, yang mau kita tanggulangi. Contohnya apa? Ada?
Yang jelas kok ambil. Nah, itu aja Mas. Yang jelas dalam kelas. enggak ada nilai Ya. itu udah. Cuma nilainya tuh. Kasus anak kita makan di dalam kelas. Biasanya apa yang ibu lakukan saat belajar kalau seandainya anak kita makan dalam kelas? Gitu ya. Menegur, Nak. Bergewak lah ya. Halo, ya. Gimana ibu caranya? Kita memainkan 15 menit ya. Kadang anak ada yang bersiap ada yang belum. Itu dia makan tuh terlambat. Kita masuk anak masuk. Kadang kalau saya pribadi kasih kesempatan untuk menyelesaikan makannya dulu. Ya. Nah, baru nanti kalau udah kira-kira siap kita tanya apakah sudah siap untuk kita belajar kembali. Kalau dia mengatakan sudah siap maka kita lanjutkan. Iya. Bagus, tepuk tangan Bu. Ada lagi? Gimana dalam 2 hari ini anak tersebut kelas 1B gimana kehilangan salah seorang itu kehilangan duit yang diletakkannya di dalam laci meja, padahal sebelumnya udah saya ingatkan uangnya tolong disimpan, jangan dibiarkan, jangan diletakkan di laci, simpan di dalam saku atau dalam tas. Nah, jadi langkah yang sudah Pak lakukan ini. Nah, biar yang lain nggak tahu apakah ini benar atau tidak kan? Ya, udah Pak, kami berbisik lah, oke lah. Coba ya, biar yang lain nggak tahu, ini cukup rahasia kita berdua aja. Nah, coba siapa yang merasa mengambil? Ya, tolong berbisik sama ibu, saya ngambil Bu. Kalau bukan, jangan bilang tidak saya Bu. Bergantian dia berbisikkan Bu ya, Bu Anom ya. Dan yang jujur ya Nak ya. Kalau enggak kan kalau misalnya enggak jujur nih nanti kalau mencuri itu kemana pergi? Ada temannya bilang polisi Bu, iya polisi, mau dibawa ke polisi ya, namanya dia anak yang kebayang ya. Nah ada satu orang akhirnya ya, mengaku saya yang ngambil Bu katanya. Oh iya. Dan mengapa mengambil? Kenapa diambil? Itu Tina nggak ada uang, nggak belanja, dia kemarin itu yang ngasih duit jadinya. Saya tuh belanja 2.000 Bu. Saya maunya 3.000, tapi dikasih mama 2.000. Kan biasanya bawa bekal, mana bekalnya? Nggak ada. Ya, saya pengennya belanja 3.000 Bu. Nah, jangan diulang ya Nak. Jangan diulang, nanti sedih orang tuanya, ibu aja sendiri sedih. Ya jangan diulang ya Nak. Ya, apa tuh? Agak apa namanya tuh? Ya, ada sedih lagi ya, ada rasa bersalahnya. Oke, terima kasih Bu Mareno. Oke. Terima kasih Bu Delpa, tepuk tangan Bu Delpa. Ya, itu udah salah satu restitusi. Namun menangani kasus itu alangkah bagusnya kita melaksanakan 3 restitusi tadi. Nah, apa-apa saja 3 restitusi tadi. Nah, di sini nanti saya akan memberitahu apa sajakah 3 restitusi tadi. Nah, kita bahas dulu pada kasus yang pertama. Restitusi 3, restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas, validasi dan menanyakan keyakinan kelas. Menstabilkan identitas, validasi kebutuhan dan juga menanyakan keyakinan. Kita bahas dulu masalah anak makan-makan. Nah, bagaimana cara menstabilkan identitas tadi? Nah, seperti ini Bu Tin. Kalau ada anak makan-makan, yang pertama sekali kita tidak membuat dia merasa bersalah. Bukankah 5 posisi kontrol guru tidak boleh membuat anak merasa bersalah? Nah, bagaimana supaya dia tidak merasa bersalah? Cara yang pertama sekali kita sebutkan, kamu tadi makan-makan Nak? Iya Bu, tidak apa-apa. Makan itu adalah kebutuhan manusia. Kan dia tidak merasa bersalah. Nah, jadi dia tidak merasa bersalah dengan bahasa itu. Makan itu memang kebutuhan manusia. Nah, lalu kita gali sampai dalam lagi. Ibu bertanya, apa penyebab kamu melakukan makan-makan di dalam kelas? Nah, nanti dia akan bilang, saya belum makan Bu.
Saya lapar, belum sarapan Bu. Kok anak ibu belum sarapan? Kali lagi, kenapa anak ibu belum sarapan? Saya telat bangun Bu. Ya mama dah masak Bu. Iya, mama begitu Bu. Ya, misalnya saya tidak bangun Bu, lambat bangun. Kenapa kamu bisa lambat bangun? Tanya lagi penyebab dia lambat bangun. Saya Bu nonton Bu di YouTube hingga saya tidur sampai jam 12. Dia menyadari kan? Oh itu ya. Nah, jadi setelah menstabilkan identitas tadi, maka kita tahu apa lagi langkah selanjutnya. Oh, jadi kamu lambat tadi tidurnya, iya Bu. Jadi yang menyebabkan kamu lambat bangun itu, iya Bu. Sadar dia lambat bangun karena itu. Menurut kamu, agar kamu cepat bangun, apa yang kamu lakukan? Nah, itu pertanyaan selanjutnya. Ya, berikan umpan balik. Bu, yang saya lakukan berarti saya lebih awal lagi tidurnya Bu, supaya saya cepat bangun. Kalau kamu seandainya cepat bangun, bisa atau tidak kamu sarapan? Nah, bisa Bu saya sarapan. Nah, iya, misalnya kalau mama masak saya bisa Bu sarapan, misalnya lagi gitu kan. Kalau iya, ya nanti kan mama itu bisa memberikan jajan atau seperti itu kan. Bu, saya hanya dikasih jajan. Berarti kalau kamu cepat bangun, kamu lebih awal datang ke sekolah, bisa lebih awal beli lontong. Nah, tadi udah menstabilkan seperti tadi. Akhirnya dia sudah menemukan, oh berarti saya harus cepat bangun, biar cepat sarapan. Dan apabila kamu sudah sarapan dari rumah, mungkinkah nanti kamu akan makan-makan lagi di dalam kelas? Tidak Bu, karena perut saya sudah kenyang. Menurut kamu, sebaiknya makan-makan itu kapan? Nah, sebelum pergi sekolah Bu, pas istirahat Bu, kan itu. Berarti itulah keyakinan-keyakinan itulah yang kita bangun. Seperti itu. Dan jika dia lakukan lagi, maka di situ baru kita ingatkan. Apa nak keyakinan kita kemarin? Apa keyakinan kita kemarin? Agar kamu tidak makan-makan di dalam kelas. Menurut kamu, ya kapan waktu makan yang terbaik saat kita belajar? Nah, seperti itu kira-kira. Jadi dia digali sampai dia menemukan lagi keyakinan yang dia buat sendiri. Keyakinan itu ditemukan dan dia buat sendiri. Nah, udah paham sampai di sini ya. Oke, selanjutnya untuk Mudelva, masalah anak mencuri tadi. Nah, masalah mencuri itu kan kita lebihnya kepada si pencuri, bukan si yang hilang uang. Nah, kita harus menimbulkan keyakinan dari yang punya uang juga. Iya, tadi kamu kok bisa kehilangan uang? Kamu taruh di mana? Iya kan? Saya taruh di dalam ini Bu. Nah, kalau kamu taruh di dalam ini, kira-kira apa yang terjadinya? Hilang uang Bu. Jadi supaya uang kamu jangan hilang, menurut kamu taruh di mana? Nah, jadi si korban dan si yang membuat perilaku yang kurang baik itu sama-sama mendapatkan solusi. Nah, begitu juga akhirnya kan Bu Delva sudah melakukan segitiga restitusi. Kenapa kamu mencuri? Kenapa kamu mencuri? Apa penyebabnya? Kenapa kamu lakukan ini? Tahu kamu apa yang kamu lakukan itu salah. Apa? Dia berdosa. Nah, keyakinan itulah yang terus dilakukan. Dan 5 posisi kontrol itu yang sebagai manajer, teman, pembuat rasa bersalah, dan kita pilihlah. Alangkah baiknya kita menjadi posisi kontrol manajer. Oke, gimana Ibu? Oke ya. Oke, untuk selanjutnya masih ada.
Ya, ya Pak Reno, gimana Pak Reno? Oke, untuk selanjutnya nanti kita teruskan kembali. Ya, nanti setelah ini mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang lebih luar biasa. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita memang menjadi guru-guru yang berkualitas dan teman-teman semua menjadi teman-teman yang luar biasa untuk menjadi pengingat, alarm untuk diri sendiri dan juga alarm untuk orang lain. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadikan pembelajaran kita ke depan. Akhir kalam saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekarang aksi apa lagi? Dari itu tuh. Baiklah Bapak Ibu semuanya, demikianlah tadi acara kita yaitu diseminasi budaya positif yang dipaparkan oleh Ibu Mariano SPD. Mudah-mudahan dengan adanya yang seperti ini bisa kita lakukan ya untuk diri kita sendiri, terutama untuk kita ibu rumah tangga di rumah, karena dari didikan anak kita di rumah kita bawa didikan anak itu di sekolah. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat sangat berguna bagi kami semua. Mungkin selama ini kata-kata jangan atau tidak itu sering kami lakukan. Mudah-mudahan dengan ada pertemuan ini, dengan paparan ini yang disampaikan oleh Ibu Mariano SPD menjadi bermanfaat bagi kita semua. Mungkin saya selaku pembawa acara mohon maaf silakan kata yaitu pulang haji membawa kurma diberi untuk dimakan. Sesaat ini kita bersama, mohon maaf untuk dimaafkan. Mohon maaf kesalahan untuk dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membuat kesepakatan kelas hari ini. Ya, setiap kelompok silakan menyediakan satu kesepakatan kelasnya. Oke, siapa yang membuat? Oke, Bintang. Apa kesepakatan kelas Bintang? Tidak duduk depan pintu. Oke, catat di papan tulis. Oke, kelompok mana lagi? Yang kelompok ini, ya. Silakan apa kesepakatan kelasnya? Tidak ribut. Oke, sini. Oke, dicatat. Selanjutnya. Oke. Askar. Tidak
nyontek. Oleh, silakan duduk. Yang ketiga. Apa yang ketiga kesepakatan kelasnya? Apa? Selesai, bagus. Selanjutnya, Pilpin. Ya. Muka Dara nampak. Ih, nampak terus loh muka Dara nih. Kesepakatan kelas kelima. Apa? Tidak boleh bermain berada. Terima kasih. My God. Kesepakatan kelas keenam apa? Si tahu teman-temannya apa? Tidak boleh bermain mati. Bo, lihat bintangnya Bu. Oke, yang sepakat tepuk tangan 2 kali. Nggak bisa. Ke bintang. Makan? Kita mulai dalam hitungan ke 3, 1, 2, 3. Oke. Halo Fadila, apa kabar? Baik, Bu. Ya. Fadila tahu kenapa Fadila Ibu panggil ke dalam kantor? Karena saya makan-makan di kelas. Iya, bener. Makan-makan di kelas itu tidak apa-apa. Makan itu adalah kebutuhan manusia. Oke, Fadila. Sekarang Ibu mau tahu apa penyebab Fadila melakukan itu? Karena saya tidak sarapan dari rumah. Oh, Fadila tidak sarapan dari rumah ya? Ya, Bu. Karena apa? Apakah telat bangun? Iya, oke. Kalau seperti itu, Ibu mau tanya, keyakinan kelas apa yang Fadila langgar? Disiplin. Iya, disiplin. Oke. Jika Fadila sudah tahu itu, yang akan Fadila lakukan untuk berikutnya? Sarapan dari rumah dan tidak mengulanginya lagi. Bagus, sarapan dari rumah dan tidak mengulanginya lagi. Oke, berarti Fadila sudah tahu apa yang akan Fadila lakukan. Mudah-mudahan Fadila jadi anak yang sehat dan jadi anak yang sukses. Oke, terima kasih Fadila. Halo Alwi, apa kabar? Baik, Bu. Oke, anak ibu sehat? Sehat, Bu. Sehat. Nah, Alwi tahu kenapa ibu memanggil Alwi ke dalam kantor? Tahu, Bu. Ya, apa penyebabnya? Karena saya bermain ninja-ninja di dalam kelas. Dia bermain ninja-ninja di dalam kelas. Bermain itu sebagai anak-anak itu biasa. Tidak apa kita bermain, namun ada tempatnya. Oke, Alwi, sekarang Ibu tanya lagi nih sama Alwi, kenapa Alwi bisa bermain di dalam kelas? Apa penyebabnya? Karena saya bosan belajar di dalam kelas, Bu. Ya, karena Alwi bosan ya belajar di dalam kelas. Ya, Bu. Ya, oke. Menurut Alwi, kalau Alwi bosan belajar di dalam kelas, terus kita masih ada tugas, apa yang harus Alwi lakukan? Menyiapkan tugas terlebih dahulu. Menyiapkan tugas terlebih dahulu. Nah, Ibu mau bertanya, berarti keyakinan kelas apa yang sudah Alwi langgar? Bermain di dalam kelas. Bermain di dalam kelas. Oke, bermain di dalam kelas. Lalu, waktu kita untuk bermain, menurut Alwi bagusnya kapan? Pas jam istirahat. Iya, sebaiknya kita bermain waktu pas jam istirahat.
Berarti kalau seandainya Alwi ingin bermain, berarti kita harus apa tadi? Menyelesaikan tugas terlebih dahulu, baru kita bermain. Dan kita tidak ada larangan untuk bermain. Namun bermain itu dilakukan kapan? Pas jam istirahat. Ya, pas jam istirahat. Oke, mudah-mudahan Alwi bisa mempraktekkannya nanti. Terima kasih Alwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alwi Agustira. Saya kelas 4D dan perasaan saya belajar dengan Bu Adam itu menyenangkan. Dan kami melakukan program SSDJ Selasa Sehat Tanpa Jajan. Dan kami makan bersama di dalam kelas. Dan kami juga melaksanakan keyakinan kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran yang diberikan Bu Anum sangat asik, seru dan menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsiah, guru agama. Saya setuju dengan penerapan disiplin positif di sekolah saya. Disiplin positif terwujud jika siswa memiliki motivasi internal. Saya sebagai guru akan mengontrol perilaku siswa sebagai manajer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.